Kisah Bell Guns, pembunuh berantai yang kontroversial. Setelah pernikahan pertamanya, Bell Guns memiliki toko permen yang kemudian terbakar habis. Kemudian, dua bayi Bell meninggal karena radang usus besar yang biasanya disebabkan oleh keracunan. Bell telah mengasuransikan kedua anak tersebut dan mendapatkan cek asuransi yang besar dari kematian kedua anaknya. Kemudian, suami Bell yaitu Sorensen meninggal karena pendarahan otak. Saat investigasi, Bell menjelaskan bahwa suaminya pulang dengan sakit kepala dan Bell memberinya bubuk kina untuk meredakan rasa sakitnya. Saat dia kemudian memeriksanya kembali, ternyata suaminya sudah meninggal. Bell mendapatkan uang dari polis asuransi jiwa yang sudah jatuh tempo dan asuransi yang baru. Dengan total, Bell menerima asuransi sebesar $5.000. Banyaknya asuransi yang diberikan kepadanya akibat kematian kedua anaknya dan suaminya membuat Bell Guns ketagihan dan membunuh banyak orang lainnya agar mendapatkan asuransi dengan jumlah yang besar. Bagaimana kelanjutan kisah Bell Guns ini? Tonton videonya sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Bell Guns lahir pada tanggal 11 November 1859 di Selbu, Norwegia. Ayahnya adalah Paul dan ibunya adalah Berit Thorsen. Dia merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara. Bell dibaptis di Gereja Lutheran Injil pada tahun 1874. Pada usia 14 tahun, Bell mulai bekerja sebagai pemerah susu dan menggembalakan ternak di peternakan tetangganya. Dan uang dari hasil kerjanya tersebut ditabung karena Bell ingin melakukan perjalanan ke New York. Pada tahun 1881, Bell pindah ke Amerika. Ketika dia diproses oleh imigrasi di Castle Garden, ia kemudian pergi ke Chicago untuk bergabung dengan saudara perempuannya Nellie yang telah bermigrasi beberapa tahun sebelumnya. Saat tinggal bersama saudara perempuan dan iparnya di Chicago, Bell bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Lalu, dia kemudian mendapatkan pekerjaan di toko daging dan bertugas memotong daging hewan. Pekerjaan ini dia lakukan sampai pernikahan pertamanya pada tahun 1884. Bell Guns menikah dengan Max Sorensen pada tahun 1884. Sorensen dan Bell memiliki toko permen, tapi untuk penyebab yang tidak diketahui, tokonya itu terbakar habis. Rumah pasangan tersebut juga telah terbakar. Atas peristiwa kebakaran toko dan rumahnya, Bell mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi. Pihak asuransi memberikan pembayaran asuransi kepada pasangan tersebut. Dua bayi di rumah mereka meninggal karena radang usus besar yang biasanya disebabkan oleh keracunan. Bell telah mengasuransikan kedua anak tersebut dan mendapatkan cek asuransi yang besar dari kematian kedua anaknya. Para tetangga bergosip tentang kematian dua bayi tersebut. Bagaimana bisa mempunyai dua anak sedangkan Bell tidak pernah terlihat hamil? Diketahui bahwa suaminya yaitu Sorensen telah membeli dua polis asuransi jiwa pada tanggal 30 Juli 1890. Kedua polis tersebut aktif pada saat yang sama, karena yang satu akan berakhir pada hari itu dan yang lainnya baru saja dimulai. Sorensen meninggal karena pendarahan otak. Saat investigasi, Bell menjelaskan bahwa suaminya pulang dengan sakit kepala dan Bell memberinya bubuk kina untuk meredakan rasa sakitnya. Saat dia kemudian memeriksanya, ternyata suaminya sudah meninggal. Bell mendapatkan uang dari polis asuransi jiwa yang sudah jatuh tempo dan asuransi yang baru. Dengan total, Bell menerima sebesar $5.000. Dengan uang asuransi tersebut, Bell pindah ke Laporte, Indiana dan membeli peternakan babi. Di tempat barunya ini, Bell menikah dengan Peter Guns pada tanggal 1 April 1902. Kemudian suatu hari saat Peter berada di luar rumah, bayi perempuannya meninggal karena penyebab yang tidak diketahui dalam perawatan Bell. Dan suaminya Peter meninggal 8 bulan kemudian karena cedera pada kepalanya. Bell menjelaskan bahwa Peter meraih sesuatu di rak tinggi dan penggiling daging menimpanya dan menghancurkan tengkorak kepalanya. Petugas rumah sakit memeriksa tubuh korban dan tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Dan akhirnya, kasus tersebut diputuskan sebagai kecelakaan murni. Bell menerima uang asuransi sebesar $3.000 dari kematian suaminya Peter. Bell mulai memasang iklan kencan di surat kabar Chicago pada tahun 1905. Kemudian, salah satu pesannya dijawab oleh seorang buruh tani Wisconsin yang bernama Henry Kerhol.
Petani Henry tersebut kemudian pergi menemui Belle di Laporte untuk menikahinya. Setelah bepergian ke Laporte, Henry menulis surat kepada keluarganya. Dia mengatakan bahwa dia menyukai tempat tinggal barunya dan dia juga menyukai pertanian. Di dalam surat tersebut, ia juga memberitahukan kalau dia dalam keadaan sehat dan minta agar keluarganya mengirimnya benih kentang. Itulah terakhir kalinya keluarga Henry berkomunikasi. Setelah pesan itu, keluarga Henry tidak mendengar lagi kabar darinya. Keluarga Henry akhirnya menghubungi Belle, dan Belle memberitahukan kepada mereka kalau Henry pergi bersama pedagang kuda ke Chicago. Belle juga berkata kalau dia masih menyimpan mantel bulu Henry. Beberapa saat kemudian, ada John Moe dari Minnesota diduga juga menjawab iklan Belle pada tahun 1906 setelah mereka berkomunikasi lewat surat selama beberapa bulan. John Moe akhirnya pergi ke Laporte dan menarik sejumlah besar uang, dan setelah itu tidak ada yang pernah melihat John Moe lagi. Seorang tukang kayu yang sesekali bekerja untuk Belle mengamati bahwa koper John Moe tetap berada di rumahnya bersama dengan lebih dari selusin barang yang lainnya. Banyaknya orang yang menghilang setelah pergi ke Laporte untuk menemui Belle membuat para tetangga, keluarga, dan pihak berwajib mencurigai bahwa Belle Guns telah berbuat kriminal terhadap orang yang ingin menemuinya tersebut. Dan benar saja, kegiatan kriminal Belle terungkap pada bulan April 1908 ketika rumah pertanian Belle di Laporte, Indiana terbakar habis. Di reruntuhan rumah, pihak berwenang menemukan mayat seorang wanita dewasa tanpa kepala. Mayat tersebut awalnya diidentifikasi sebagai Belle Guns dan ketiga anaknya. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan setidaknya ada 11 korban yang ditemukan di rumah Belle. Setelah kebakaran di rumah Belle, petugas mengarah pada penemuan mayat yang diyakini sebagai Belle dan anak-anaknya. Kemudian, kantor kepolisian Laporte dihubungi oleh seseorang yang bernama A.S.L. Helgin, di mana dia telah menemukan surat-surat antara saudaranya dengan Belle. Surat-surat itu termasuk ajakan agar dia pindah ke Laporte dengan membawa uang dan merahasiakan kepindahannya tersebut. Kedatangan A.S.L. Helgin ke peternakan Belle karena dia ingin mencari keberadaan saudaranya itu. Dia mengajak seorang mantan pekerja harian Belle yang mengurusi kandang babinya. A.S.L. Helgin sangat terkejut begitu melihat kondisi tempat kandang babi milik Belle karena setelah menggali di salah satu lubang di belakang kandang, mereka menemukan sebuah karung goni berisi 2 tangan, 2 kaki, dan 1 kepala yang diakui Helgin adalah sebagai milik saudaranya. Petugas langsung memeriksa tempat yang dijadikan kandang babi tersebut. Setelah penggalian dilakukan, membuat yang melihat terhenyak karena penemuan beberapa karung goni yang masing-masing karung berisi beberapa bagian potongan tubuh yang telah dimutilasi. Ciri khas pembunuhan yang dilakukan Belle adalah ada bekas pukulan senjata tumpul di tengkorak kepala korban. Setelah itu, tubuhnya dimutilasi dan kepalanya terpisah dengan mayatnya. Setelah menemukan 5 bagian tubuh di hari pertama dan tambahan 6 bagian tubuh lainnya pada hari kedua, beberapa potongan tubuh lainnya ditemukan di kuburan dangkal di bawah kandang babi. Mayat yang lain ditemukan di dekat kakus dan juga danau yang berada di sekitar rumah Belle. Dengan hasil penemuan-penemuan ini, persepsi Belle Guns seperti yang dilaporkan dalam deskripsi surat kabar tentang seorang wanita yang baik telah meninggal dalam kebakaran yang menghanguskan rumahnya dalam upaya putus asa berjuang untuk menyelamatkan anak-anaknya dinilai ulang. Terlepas dari keberhasilan awal dari identifikasi A.S.L. Helgin dan dari kenyataan bahwa liputan berita yang meluas tentang pembunuhan massal mengundang pertanyaan bagi keluarga yang kehilangan anak maupun saudara laki-laki mereka, para keluarga korban langsung datang ke kantor polisi dan segera mengidentifikasi para jasad korban. Walaupun ada sebagian jasad yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi, salah satu orang bernama Ray Lamher adalah salah satu kekasih kencan Belle yang masih hidup, yang berhasil ditangkap polisi pada bulan November 1908. Lamher berhasil ditangkap karena diduga ada hubungannya dengan rumah Belle yang terbakar tersebut. Lamher kemudian mengakui bahwa Belle telah memasang iklan kencan laki-laki hanya untuk membunuh dan merampok orang-orang yang menanggapinya, yang kemudian datang ke pertaniannya. Lamher menyatakan bahwa Belle memintanya untuk membakar rumah pertanian dengan anak-anaknya yang masih berada di dalamnya. Lamher juga menegaskan bahwa tubuh yang diduga milik Belle sebenarnya adalah korban pembunuhan lainnya. Mayat wanita itu memang sengaja diletakkan di dalam rumah untuk menyesatkan penyelidikan. Saudara dari salah satu korban yang mencurigai Belle telah memperingatkan Belle bahwa dia akan segera tiba di peternakan untuk menyelidiki hilangnya saudaranya. Menurut Lamher, kunjungan yang akan datang ini
ini memotivasi Belle untuk menghancurkan rumahnya, memasukkan kematiannya sendiri dan melarikan diri. Ketika Lamher ditangkap, dia mengenakan mantel Junmo dan jam tangan Henry Gurhool. Dan akhirnya Belle Guns dinyatakan meninggal meskipun dokter yang melakukan otopsi bersaksi bahwa tubuh tanpa kepala itu 5 inch lebih pendek dan sekitar 50 pounds lebih ringan daripada Belle Guns. Tidak ada penjelasan yang diberikan untuk yang terjadi pada kepala mayat tersebut. Apakah Belle Guns tewas dalam kebakaran atau melarikan diri? Spekulasi ini tetap tidak pasti meskipun Sheriff menyalahkan seorang reporter American Chicago karena telah menciptakan cerita kalau Belle Guns telah lolos dari kebakaran rumahnya. Ada juga beberapa sumber mengatakan jika ada yang pernah melihat Belle di daerah Chicago setelah dia dinyatakan meninggal. Pada saat itu, polisi menerima laporan tentang wanita yang dicurigai sebagai Belle, tapi setelah diperiksa ternyata bukan. Tes DNA bahkan dilakukan pada mayat tanpa kepala, tetapi hasilnya tidak meyakinkan. Setelah kejahatan Belle Guns terungkap, peternakan Belle menjadi daya tarik wisata. Halaman yang digunakan untuk mengubur korbannya dijadikan sebagai daya tarik wisatawan yang datang baik dari dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Mereka melihat bekas kuburan massal tersebut, dan di lingkungan itu juga dijual pernik-pernik souvenir yang berhubungan dengan kejahatan Belle Guns. Di halaman bekas kandang babi itu telah menjadi saksi bisu bahwa sebuah kejahatan besar pernah terjadi di sana.